Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam. Prof. Sehat. Sehat ya, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, Profesor terima kasih nih telah diizinkan datang ke Ombudsman Republik Indonesia. Ya, dengan senang hati. Ya, pemirsa, senang sekali rasanya saya Wahyu Diritonga kembali hadir ke hadapan Anda dalam program Tokoh Kita, yang mana pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Ombudsman Republik Indonesia, yaitu Profesor Amzulian Rifai. Dan kita langsung saja nih ke Profesor Amzulian. Ya. Akrabnya di siapa apa nih, Prof? Prof. Amzulian. Amzulian aja ya, Prof, Prof. ya? Amzulian boleh. Baik. Prof, ini kegiatannya sehari-hari ini pasca Lebaran ini apa aja nih, Prof? Ya, saya rutin ya. Dulu waktu saya jadi dekan, aktivitasnya nggak beda jauh juga. Saya terbiasa bangun pagi 04.20. Ya, biasanya saya, karena saya orang Islam, saya sholat subuh, kemudian olahraga yang minimal saja, biasanya treadmill, ya sekitar 30 menit. Kemudian sarapan, biasanya saya berangkat kerja 06.05 atau 06.10. Saya biasanya sudah di kantor, paling lambat 7:15. Oke, Prof. Begitu terus saya mengerjakan pekerjaan saya. Ya. Dan itu saya disiplin. Bukan hanya selama di Ombudsman, tetapi juga ketika saya menjabat yang lain. Karena bagi saya bangun pagi itu suatu hal yang luar biasa. Jadi tidur jam berapapun saya insya Allah 04.20 saya bangun. Prof, yang kita ketahui nih, Prof, dan sebagian besar masyarakat mengetahui bahwa Profesor Amzulian ini kan senang menulis. Ya. Sudah ratusan artikel di media massa. Ya. Apakah sampai sekarang masih sedang nulis nih, Prof? Ya, saya sejak jadi ketua Ombudsman saya putuskan berhenti sementara menulis. Ya, saya jadi penulis itu saya lebih concern koran daerah ya, karena saya dari Palembang, karena di daerah itu penulis sangat kurang. Saya pernah jadi pimpinan umum satu harian, walaupun tidak besar, tapi saya punya pengalaman itu. Saya menulis sejak tahun 88, itu artikelnya mungkin lebih dari hampir 800 artikel. Nah, tapi saya melihat perkembangan, karena saya sekarang pada posisi ketua Ombudsman, saya bukan lagi pengamat. Maka dengan berat hati saya, walaupun beberapa media minta tulisan saya nyatakan saya berhenti sementara menulis, sampai saya tidak jadi ketua Ombudsman lagi. Banyak yang bertanya kok berhenti, karena kalau susah kita memposisikan sebagai pengamat, saya sebagai seorang guru besar, kemudian posisi kita sebagai seorang yang menjabat, yang dilantik mengambil sumpah di hadapan presiden, ya, memimpin lembaga seperti Ombudsman yang mengawasi seluruh kementerian dan lembaga. Kebetulan saya orang tata negara. Kemudian kalau saya berkomentar, orang akan selalu mengkaitkan antara posisi saya sebagai ketua Ombudsman, apa saya sebagai guru besar. Susah. Ya. Nah, setelah saya melihat apa yang terjadi sehari-hari, itu orang akan menarik pribadi seseorang dan akan sulit untuk memisahkan dia sebagai perorangan atau sebagai ketua suatu lembaga. Ya. Jangan heran juga kalau jarang juga melihat ketua Ombudsman masuk ke media. Ya. Saya lebih suka para anggota saja deh. Nggak apa-apa. Saya sudah wakafkan diri saya untuk lembaga ini, bukan harus jadi orang yang terkenal, tetapi saya mau bekerja. Ya, sesuai dengan janji pada diri saya sendiri, dan sesuai dengan pada waktu saya diseleksi. Dari 269 orang ketika pertama kali kami diseleksi. Prof, sekarang sudah menjadi Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Ya. Boleh dong, Prof, berbagi cerita suka dukanya semenjak menjadi Ketua Ombudsman ini apa aja sih, Prof? Ya, tentu karena saya secara aktif mendaftar ya. Jadi saya sebelum Ketua Ombudsman, saya masih aktif pada waktu itu sebagai komisaris BUMN. Ya. Itu kemudian sebagai dekan di Fakultas Hukum Sriwijaya. Dan saya juga belasan tahun buka kantor sendiri. Oleh karena itu saya sejauh ini saya sangat berbahagia sebagai Ketua Ombudsman RI, ya. Dan saya sampai tugas saya selesai, saya beruntung punya teman-teman 8 orang, ya, karena ada ketua, wakil ketua, 7 anggota, yang menurut saya mereka bukan hanya berpengalaman, tetapi juga orang-orang yang pekerja keras, ya, dan saya merasa cocok sekali, sehingga ada ketua Komisi 2 DPR RI misalnya nanya, Prof, pasti susah ya ngambil keputusan di Ombudsman, karena melihat orangnya kayak Pak Alpin Lee, Pak Laudeida, yang lain-lainnya.
Saya enggak, itu 3 tahun, merasa kompak-kompak saja itu. Nggak ada persoalan-persoalan yang serius. Bahwa ada perbedaan pandangan, ada saja. Tapi saya kadang-kadang kalau ada perbedaan, saya ajak bicara 4 mata. Tidak kita di pleno ributnya gitu loh. Ya kan? Dan kalau saya ada salah, saya minta maaf langsung. Prof, di sela-sela kesibukan ini Prof, Ya. bagaimana nih mengatur waktu berlibur atau berkumpul bersama keluarga ini? Cara mengaturnya gimana nih Prof? Kan Ombudsman ini kan jam terbangnya tinggi nih Prof, ya kan? Ya, ya. Ini gimana nih Prof? Ya kalau berkumpul itu kan sekarang kan komunikasi yang luar biasa ya. Kalau saya sempatkan menelpon ya. Kemudian saya kebetulan sekeluarga baru pulang liburan kita 2 minggu ke ke Belanda, ke Austria, ya ke apa namanya Budapest. Ya. Kita kumpul semua nih, putunya ratusan itu ya kan. Sebenarnya lebih untuk keluarga. Iya. Kalau sayanya dibilang udah bosan nanti salah gitu ya. Oke. Karena saya lebih banyak, pendidikan saya banyak sekali di luar negeri. Saya pernah di Prancis, bahkan pernah di Afrika Selatan kan, udah keliling saya belajar. Tapi kata Anda tadi, karena ini untuk keluarga, ya kita ngumpul lah, cari tiketnya setahun sebelumnya misalnya. Karena kan kali-kaliannya banyak nih, Iya, iya. ya kan? Tempat tinggalnya juga gitu, ya kan? Jauh sebelumnya udah kita book nih. Saya pikir semua kita, apalagi orang di kota besar kayak Jakarta ya, bukan hal aneh ya jalan-jalan itu. Sehingga saya mencoba, atau cara lain kalau saya pulang ke Palembang, biasanya setiap Jumat saya pulang ke Palembang, saya udah beli tiket untuk nonton ke bioskop ini. Oke. Ya, supaya nanti nggak bisa nolak nih anak-anak. Oke. Saya udah beli tiket nih. Baik Gitu. Prof, kita tahan terlebih dahulu ya Prof Ya. ya. Kita rehat sejenak pemirsa, nanti kita akan kembali bersama Prof Amsulyan.